Pulang ke Jakarta, ke Indonesia 2004. 2004 saya bekerja dengan saudara sepupu saya menjadi rekanan dari sebuah perusahaan asing, oil field service, sebuah perusahaan Prancis. Saya bekerja di situ mengelola perusahaan dengan sepupu saya ini. Di lain itu saya juga menjadi konsultan lingkungan di Coca-Cola Amatil di Cibitung. Itu saya lakukan CCA. Ya, CCA. Terakhir kemudian sampai tahun 2015 saya berhenti, tapi nah ini yang mesti saya berikan gambaran karena saya mengakui bahwa saya pernah di penjara. Oh, Saya pernah di penjara, Bang, 22 bulan karena persoalan dengan saudara saya ini. Yang awalnya adalah teman bisnis. Teman bisnis. Oke. Di situ saya kemudian ya ada konflik di perusahaan itu yang kemudian saya dilaporkan ke polisi. Saya ada tuduhan penipuan, penggelapan di situ, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Tapi saya terbukti menyalahgunakan wewenang dalam jabatan Sebagai direktur. untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sebagai direktur. Sebagai direktur. Direktur atau direktur utama? Saya direktur, dia direktur utama. Saya juga yang mengoperasikan ini. Saya yang making money di perusahaan ini. Bisnis apa kan? Nggak jauh-jauh dari besi tua sih sebenarnya, sama seperti bisnisnya orang-orang Madura kan. Besi tua maksudnya? Besi tua, tapi ini lebih profesional sih. Oke. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan oil service itu ada mesin-mesin yang obsolete, yang uncertified dan sebagainya itu. Nah ini kan biasanya sebagai scrap. Nah ini yang saya kelola di sini, bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah perlu saya sebutkan nggak perusahaannya? Oh nggak apa-apa. Perusahaannya namanya PT Schlumberger. Schlumberger tulisan. Iya. Schlumberger perusahaan. Nah dari situ saya di penjara. Nah saya memang dibully habis oleh penyerang biasa orang-orang yang menyerang saya karena merasa dia terusik, mungkin dia mengatakan saya penipu, saya ini menggelapkan uang, ya it's okay. Tapi saya bilang open source tersedia kok di Mahkamah Agung apa sangkaan saya, tapi ini lebih kepada konflik keluarga sebenarnya. Dan perusahaan itu kemudian bubar. Dan bubar akhirnya. Karena kasus ini dan kemudian kontrak dengan Schlumberger akhirnya diputus. Karena memang saya frontiernya saya di operasional perusahaan ini. Seberapa besar perusahaan Anda waktu itu? Katakanlah dalam hal billingnya mungkin setahun berapa? Ya kalau hitungan saya sih selama kontrak dengan Schlumberger itu omsetnya ya kurang lebih sekitar 170 omset ya, sekitar 137 miliar. Bukan perusahaan kecil, lumayan ya? Ya lumayan ya, made money at the time. Tapi ya itu ya memang terungkap akhirnya di pengadilan. Saya digaji 4 juta sebulan dengan omset sebesar itu. Tapi bukan itu persoalannya. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan hingga akhirnya hakim memutuskan bahwa penipuan dan penggelapannya tidak terbukti. Saya hanya menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan uang dari perusahaan untuk beberapa kebutuhan yang bisa dibilang saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Iya. Sejujurnya bagi saya pribadi itu patut dihargai bagaimana Anda di depan publik seperti ini memberikan pengakuan itu. Sekali lagi terima kasih. Oke, tibalah kemudian Anda tiba-tiba muncul dengan narasi yang demikian bertalu-talu. Sejak kapankah Anda berpikir memulai untuk berada pada garis depan menghadapi kaum radikalisme dan kawan-kawan itu? Ketika saya bekerja itu, saya kebetulan ke Afrika, Bang. Saya ke Afrika dan juga ke beberapa negara di Asia Selatan dan di beberapa negara di Timur Tengah. Saya punya ketertarikan tentang humanity dan juga tentang kedamaian ini dan juga soal radikalisme pastinya. Itu sejak di Amerika. Saya sudah punya, ketika saya minum di salah satu kedai kopi di Amerika, tiba-tiba ada beberapa orang yang nyerbu kedai kopi ini. Kedai kopi ini ternyata ada isu bahwa dari setiap cangkirnya itu disumbangkan ke gerakan Israel Raya waktu itu. Dan artinya itu serbuan fisik? Fisik. Oh oke. Jadi sampai kacanya itu dipecahkan, lalu saya tanya ke orang-orang ini akhirnya, sampai mereka kan ditahan. Sebagian dari followernya mereka yang nyerbu kedai kopi ini, kedai kopinya terkenal lah karena dimiliki oleh orang Yahudi, dan isunya waktu itu di Amerika berhembus di Union Square itu bahwa
ini kedai kopi ini menyumbangkan sekian sen dari setiap kopinya untuk gerakan Zionisme. Setelah saya tanya, ternyata orang-orang ini tidak mengerti. Menurut saya punya pandangan bahwa inilah radikalisme ketika itu. Karena ternyata mereka ini hanya termakan isu. Dia tidak bisa membedakan antara Jewish dengan Israel, dia tidak bisa membedakan antara Israel dengan Zionism. Ya akhirnya saya ngobrol dengan orang ini dan ternyata orang ini orang Libanon. Dan dia juga bukan orang Islam. Dia orang Kristen Maronit. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol dan ini akhirnya jadi teman ini. Nah, dari situ saya ternyata ini soal keilmuan, Bang, knowledgement. Akhirnya ketika saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di sini, punya kesempatan untuk keliling ke daerah-daerah itu, termasuk ke Afrika. Saya datang ke pantai timur Afrika, ke tengah juga ke barat. Saya 3 kali ke Afrika. Saya mengamati ternyata memang pangkal masalah dari semua aksi radikal, ekstrim maupun teror ini ternyata soal-soal tentang ambisi-ambisi politik yang berjubah agama, membajak kesalehan dan sebagainya. Kemudian berusaha mendeviasi berbagai tafsir-tafsir agama. Dari situ kemudian saya masih punya obsesi terpendam. Di satu sisi saya harus bekerja sesuai dengan pekerjaan saya ini, tapi di satu sisi saya punya obsesi. Saya suatu saat harus melawan ini semua. Karena kalau Indonesia ini tidak bisa dibereskan dari hari ini, suatu saat Indonesia ini akan sama seperti Somalia, Mozambik, Somaliland, atau Nigeria yang pernah saya datangi, termasuk juga Swahili di Kenya. Saya sudah ke Bangui, saya tahu bagaimana friksi antara masyarakat di sana, anti Balaka dan Seleka dan sebagainya. Saya paham itu semua, termasuk ke Sudan. Saya sudah datangi gerakan-gerakan Hasan Turabi. Saya pelajari betul sambil bekerja ini. Saya baca semua literaturnya, konflik-konflik di Rwanda dan sebagainya. Saya pelajari semua. Ternyata memang semuanya bertumpu pada politisasi agama. Nah, itu yang kemudian mendasari saya ketika di penjara, saya tidak berhenti baca buku, Bang. Itu hikmahnya bagi saya di penjara itu. Buku itu betul-betul saya klonin gitu, jadi teman tidur. Sampai mata saya rusaknya di penjara sebenarnya. Karena saya hatam Quran 6 kali di sana dan hitungan saya sih kurang lebih sekitar 423 buku yang saya habiskan selama 22 bulan di penjara itu. Dari situ saya membaca konsep-konsep Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran dan sebagainya. Konsep-konsep filsafat juga saya gali lagi. Aquinas. Semua pemikiran-pemikiran Verfassung Patriotismus, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Islam, Katolik, Hindu, Buddha, semua saya pelajari di situ.